Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh yang kami hormati dan kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan, kesehatan, serta kemudahan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah di masjid yang semoga Allah berkahi ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian singkat insyaallah ta'ala, yang mudah-mudahan dengan ini pahala kita menjadi lebih banyak dan Allah lebih mudah untuk mengaruniakan rahmatnya kepada kita, sehingga akhirnya kita masuk ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan senantiasa kepada sang teladan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan juga kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pada kesempatan kali ini berjudul Perjuangan Belum Usai. Perjuangan belum usai. Apa maksudnya kajian pada kesempatan kali ini? Yaitu tidak lain tidak bukan adalah membahas tentang perjuangan yang dari awal Ramadan kita sudah perjuangkan, yaitu tatkala di bulan Ramadan pertama, hari pertama kita luar biasa semangat, namun ternyata makin kesini makin kendor. Sebagaimana kita perhatikan dan kita maklumi bersama, kita mungkin di hari pertama bulan Ramadan betul-betul kita tinggalkan kemaksiatan. Kita nggak nonton, kita nggak ngomongin orang, kita rajin baca Quran, kita sholatnya tepat waktu, dan juga kita betul-betul jauh dari yang namanya kemaksiatan. Namun ternyata sekarang sudah hari yang keberapa dari bulan Ramadan, Pak, Bu? Hari keberapa ini? Hari ke-12 kan? Berarti baru berapanya dari satu bulan? Baru sepertiganya, betul? Baru sepertiga. Ternyata fenomena yang sudah sering kali terjadi, hari pertama Ramadan soft sholat tarawih itu penuh atau enggak penuh? Penuh banget. Bahkan terkadang kalau boleh kita lihat di masjid-masjid itu ada papan tertulis jumlah donasi malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-12. Kelihatan tuh Pak, secara signifikan hasil donasinya itu dari atas sampai bawah bukannya makin banyak, malah bikin berkurang. Ini tandanya orang-orangnya makin berkurang dan juga semangat beribadahnya pun juga makin berkurang. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus tahu bahwasanya para salaf terdahulu itu, mereka semakin terakhir bulan Ramadannya semakin semangat, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirannya. Amalan itu tergantung akhirannya. Ya. Makanya mereka semakin terakhir, semakin mau sisa, semakin semangat.
Sedangkan mereka udah dijamin masuk surga. Adapun kita, jaminan surga belum dapat, makin akhir makin hilang. Tahiyatah puasa tangga nggak tahu kita. Yang tadinya ikut rutin sholat taraweh tiba-tiba hilang. Dapat perkara baru, katanya kan cuman sunnah. Kan cuman sunnah, ngapain rajin-rajin gitu. Sedekah juga sama. Yang tadinya di hari pertama dia rutin ngasih takjil, ngasih. Makin kesini udah hilang. Entah karena malas atau entah karena duitnya habis. Ya. Kemudian di hari pertama mungkin ada orang yang bisa tilawah Al-Quran berjus-jus, 1 juz, 2 juz, 3 juz di hari pertama. Ternyata ini udah hari ke-12, 1 ayat pun belum dibaca, kecuali ayat yang dibaca ketika sholat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita itu harus kembali merevisi tujuan penciptaan kita di bumi ini. Ya. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, ya, semakin akhir itu semakin menentukan seseorang. Sebagaimana bulan Ramadan itu ibarat lomba pacuan kuda. Tahu kan Pak, lomba pacuan kuda? Kuda itu semakin mendekati garis finish, semakin apa? Semakin ngoyo? Enggak, semakin kencang malahan. Nah, siapa yang kudanya bagus, dari awal udah dilatih, pasti dia semangat untuk mengejar garis finish. Tapi siapa yang kudanya nggak disiapin, nggak dikasih makan, nggak dijaga, nggak dirawat, jangan berharap dia akan finish dengan strong. Ya. Jangan berharap demikian. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita orang jangan kalah dari kuda yang dipakai untuk berpacu. Seharusnya kita itu tahu semakin akhir semakin semangat. Semakin akhir ini menunjukkan perjuangan belum selesai. Karena Nabi itu dalam sebuah hadis beliau pernah bilang, ya, atau Ibunda Aisyah pernah cerita, karena Nabi SAW apabila Nabi itu kebiasaannya kalau sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau kencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailah, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Yang tadinya malam dipakai buat tidur, dipakai buat ibadah. Wa aiqadha ahlahu, yang mungkin sebelum Ramadan keluarga dibiarin aja mungkin, ataupun kalaupun dibangunin sesekali 2 kali. Tapi Nabi enggak, semakin akhir semakin semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu ketahuilah bahwasanya Ramadan ini adalah medan perlombaan. Ramadan adalah medan perlombaan, ya. Dan ini sudah Allah sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 148. Allah katakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan, di dalam ibadah. Nah, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang kalau kita beramal, meskipun amalan kita sedikit, ternyata Allah lipat gandakan, baik itu secara kualitas ataupun secara kuantitas, Allah lipat gandakan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar kan, tidurnya orang yang berpuasa itu berhitung apa? Terhitung apa? Ibadah. Terhitung ibadah. Kenapa? Karena dia berpuasa. Tapi beda ceritanya, beda narasinya kalau dia puasa tapi kerjanya tidur aja. Sholatnya bablas, bacaan Qur'annya nggak dibaca. Dari habis sahur sampai maghrib dia tidur. Nah, ini salah, ini keliru, ini malah dibenci. Tapi kalau dia ketika di bulan Ramadan dalam kondisi berpuasa, dia istirahat bentar, 15 menit, 30 menit, atau yang diistilahkan dengan istilah apa? Power nap. Dia sengaja tidur
Dia niatin supaya bisa baca Quran, supaya bisa lebih kencang sholat tarawehnya, lebih kuat kaki-kakinya, lebih kuat mata-matanya. Maka ini bisa jadi dihitung pahala. Ya. Apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Nabi katakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa maksud berkah? Berkah itu artinya kathratul khair wa subutuh. Banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut. Jadi apabila seseorang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, maka kebaikannya akan menetap. Ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan ini bulan perlombaan. Jadi jangan sampai kita orang kalah atau semangat di awal ternyata nggak finish. Ya. Taib. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, terkait hadis tadi, amalan itu tergantung akhirnya. Sebisa mungkin kita memperbagus akhiran dari ibadah kita. Jangan malah cuma semangat di awal, ya. Jangan cuma semangat di awal. Karena Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, Ibnul Jauzi pernah berkata, yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Bukan kekurangan di awal. Jadi yang jadi patokannya itu nantinya nih, akhirnya kita gimana. Adapun kekurangan di awal itu nggak usah terlalu dihiraukan. Kenapa? Mungkin kita di hari pertama masih belum semangat, hari kedua masih belum semangat, hari ketiga masih belum, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Tapi nanti di 10 terakhir jangan kurang. Jangan kurang. Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan nanti itu adalah penentuan kita. Penentuan sampai mana kita. Ya. Maka rugi banget kalau ada orang yang dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 kerjaannya sama. Tidur aja, nggak pernah taraweh, kerjaannya scrolling mulu, kerjaannya ngomongin orang mulu, kerjaannya ngerendahin orang mulu. Nah, ini rugi banget, dunia akhirat rugi banget, ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ketahuilah bahwasanya sebentar lagi 10 hari terakhir akan menghampiri kita. Dan terkadang kita tidak sadar. Sebagaimana sekarang kita udah sampai di 1/3 awal dari bulan Ramadan. Tersisa 2/3 dari bulan Ramadan. Apa yang sudah kita siapkan? Sudah ada planning apa kita? Sudah siap belum? Sudahkah kita selesaikan tugas-tugas kita supaya nanti di 10 terakhir itu kita betul-betul maksimal dalam beribadah? Jangan malah sebaliknya, sengaja belanja ke mall di 10 hari terakhir. Jangan, ini rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suami ajak istrinya belanja nih hari awal-awal Ramadan. Jangan nanti di akhir, ya, jangan nanti di akhir. Karena di akhir itu penentuan, ya. Di akhir itu adalah penentuan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terkhusus di 10 hari terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, yang kalau seseorang beribadah di malam tersebut, maka pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Yang kalau ditaksir jadi tahun berarti berapa tahun, Pak? 83 tahunan kurang lebih. Iya kan? Bapak, ibu beribadah 1 jam aja, 1 jam mungkin bisa dapat pahala selama 8,3 tahun. Bisa jadi. Bisa jadi, iya. Sholat sejam, baca Quran sejam, itu lebih baik daripada kita orang sholat selama kurang lebih 8,3 tahun atau baca Quran berturut-turut selama 8,3 tahun. Bisa jadi.
Apalagi kalau dari awal terbenamnya matahari sampai menjelang fajar terbit, itu kita murni ibadah terus di malam Lailatul Qadar. Wah, luar biasa. 83 tahunan kurang lebih. Ini mendekati aja. Dan itu sesuai dengan yang Allah katakan dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam atau 1000 bulan. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, siapkan strategi. Dan ingat, perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum berakhir, masih baru mulai. Ingat, penentuannya itu di akhir. Amalan itu tergantung akhirnya, bukan tergantung awalnya. Tapi ada perkataan ulama, man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Siapa yang permulaannya itu berapi-api, maka kesudahannya akan indah. Awalnya berapi-api, kesudahannya pasti indah. Siapa yang awalnya semangat, terstruktur, pasti akhirannya akan bagus. Tapi kalau dari awal udah melempem, khalas, selesai, nggak ada cerita, ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, maka ada beberapa kiat agar kita betul-betul memanfaatkan sisa-sisa Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, betul. Tahun depan belum tentu ketemu. Jangankan tahun depan, besok pun belum tentu hidup. Maka dari itu persiapkan strategi. Adapun strategi yang pertama tentunya tidak lain tidak bukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kita sadar bahwasanya kita itu banyak kekurangannya. Kita itu banyak maksiatnya. Ngakunya puasa tapi nonton film pornonya masih jalan. Ini nggak guna. Ngakunya puasa tapi masih ngomongin orang, ngegibah, ngegosip. Ini juga sama, nggak manfaat puasanya. Ngakunya puasa tapi masih zalim, baik itu zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada manusia. Sama, puasanya nggak manfaat. Makanya Nabi pernah berkata, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapat cuma lapar sama haus. Pahalanya roaming, nggak dapat. Kenapa? Karena maksiat. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, bertaubatlah kepada Allah. Sadari, ingat kalau kita itu banyak dosa. Ini bulan Ramadan, bulannya pengguguran dosa. Jangan di bulan Ramadan masih maksiat aja. Jangan, ya. Maka pertama, agar Ramadan kita tetap bermanfaat dan perjuangan kita tidak selesai, bertaubatlah terlebih dahulu. Sadarilah kekurangan, mintalah ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh kita untuk bertaubat. Dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semua, wahai orang-orang yang beriman. Itu seruan bagi orang-orang yang beriman, disuruh taubat sama Allah, iya. Makanya ada perkataan ulama, beliau katakan, at-taubah wazifatul umur. Yang namanya taubat itu profesi seumur hidup. Adapun kita jadi dokter, itu ada pensiunnya. Jadi office boy pun juga ada pensiunnya. Jadi tukang apapun ada pensiunnya. Tapi ada satu profesi yang gak boleh kita pensiunkan, yaitu bertaubat, ya. Dan ingat, siapa yang bertaubat dengan jujur, Allah akan terima taubatnya. Dan siapa yang bertaubat, maka dia seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu,
Perjuangan kita belum usai. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Yang kedua, agar perjuangan kita belum usai, yaitu dengan mempelajari ilmu syar'i. Kenapa demikian? Karena dengan kita belajar, kita tahu sejauh apa kualitas ibadah kita. Orang kalau nggak belajar, dia bakalan stuck di ibadah yang sama, atau di level ibadah yang sama. Orang kalau nggak belajar, sholatnya nggak akan khusyuk. Orang kalau nggak belajar, matanya nggak akan dijaga. Orang kalau nggak belajar, lisannya nggak akan berhenti ngomongin orang. Orang kalau nggak belajar ilmu syar'i, kupingnya nggak akan dilatih untuk mendengarkan yang baik-baik. Ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita perhatikan kualitas ibadah kita. Tapi dengan syarat, kita orang kudu belajar. Makanya kalau ada kajian-kajian di bulan Ramadan, usahakan hadir dan nyimak. Usahakan hadir dan nyimak, karena di situ ada pelajaran. Bisa jadi dengan kita duduk di majelis ilmu, Allah mudahkan rezeki kita tanpa kita sadari. Karena di antara kebiasaan orang yang bertakwa itu, mereka suka belajar. Makanya seperti para sahabat terdahulu, mereka sering banget ngadain kajian sambil bilang ke temannya, hayya bina nu'min sa'ah. Ayo ikut, kita beriman dulu sejam 2 jam. Maksudnya apa? Belajar supaya nambah keimanan. Jangan kerjaannya nonton, scrolling, nggak ada manfaatnya. Tapi belajar supaya kita orang tahu sampai mana ilmu kita dan kualitas ibadah kita. Ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, agar kita tidak berhenti dalam berjuang, yaitu fokus dalam beramal yang ditekankan di bulan Ramadan. Tentunya yang pertama tidak lain tidak bukan adalah apa? Puasa. Puasa dulu, karena puasa wajib. Adapun yang kedua, maka dengan sholat malam. Nih Pak, Bu, selama 12 bulan potensi terbesar kita untuk bisa sholat malam itu cuma di bulan Ramadan. Adapun di selain bulan Ramadan, sangat jarang di antara kita yang bisa konsisten ibadah, apalagi sholat malam. Betul apa betul? Betul. Jangankan sholat malam, sholat witir aja nggak kena sama kita kalau di selain bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini usahakan sholat malam. Karena Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Sesungguhnya siapa saja yang ikut sholat malam bersama imam sampai imamnya selesai, maka baginya pahala sholat malam semalam suntuk. Kapan lagi Pak? Sholat cuma 11 rakaat dalam durasi kurang lebih setengah jam sampai 45 menit. Tapi dapat pahalanya dari ba'da maghrib sampai azan subuh. Kapan lagi? Maka rugi banget orang-orang yang gak terawih. Iya. Dan pastikan kalau ikut terawih yang imamnya bener, jangan yang imamnya ngaco. Iya. Beberapa tahun lalu rekornya 23 rakaat 7 menit. Ternyata tahun ini 2026 23 rakaat berapa menit? 6 menit. Luar biasa. Ya, ini ngaco, ini nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena nggak tumaknina. Karena di antara rukun sholat itu harus tumaknina. Tumaknina itu apa? Tenang. Orang kalau 23 rakaat 6 menit tenang atau nggak tenang Pak? Hah? Bukan tenang namanya itu, ngaco. Ya. Maka sholat malam lah bapak-bapak, ibu-ibu. Karena Nabi pernah berkata, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan gugurkan dosanya yang telah berlalu. Ya Allah, kita orang dosanya banyak. Dosa nonton filmnya, dosa ngomongin orangnya, dosa durhaka sama orang tuanya, dosa nggak amanahnya, dosa datang ke kantornya telat. Itu dosa. Hati-hati. Maka cara menggugurkannya dengan sholat malam, terkhusus di bulan Ramadan. Ya. Maka ini amalan kedua yang diprioritaskan dan harus kita fokuskan. Usahakan jangan ada madol sholat taraweh. Sholat taraweh pas witir doang, nggak dianggap. Sholat taraweh pas pembagian makanan doang, salah juga. Sholat taraweh ada maksud yang lain, supaya dapat kupon. Ada masjid yang kayak gitu. Siapa yang ikut taraweh dikasih kupon, kuponnya ditukar buat makanan. Ada yang kayak gitu. Iya. Maka usahakan sholat malam, ya. Sholat taraweh khususnya. Adapun yang ketiga yang harus kita fokuskan di bulan Ramadan adalah baca Al-Quran. Pak, Bu, bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jangan sia-siakan. Ini bentuk perjuangan terbaik kita. Kalau kita banyak khotam Al-Qurannya, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah nanti. Tapi semakin jauh kita dari Al-Quran, merugi dunia akhirat. Kalau bukan di bulan Ramadan baca Quran, terus mau di bulan apa lagi? Banyak di antara kita yang nggak nyentuh Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Bahkan ada pula yang sama sekali hidupnya nggak dipakai buat baca Quran. Nanti kalau misalnya berdiri di hadapan Allah, apa mau jawaban dia? Apa yang mau dia bilang ke hadapan Allah? Mau bilang, ya Allah saya sibuk. Mau sibuk ngapain ente? Apa kesibukan ente? Sibuk ya Allah disuruh begini. Enggak. Entenya aja yang sok sibuk. Padahal mah bisa baca Al-Quran setelah sholat 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Dapat 2 lembar aja setiap hari setelah sholat, berarti dapat 10 lembar. 10 lembar sehari berarti sama dengan sejuz. Dilakukan konsisten 30 hari, dapat khotam 1 kali. Mau alasan apa? Nggak ada. Kita orang bukan kayak Nabi. Nabi lebih sibuk, tapi beliau berusaha untuk murojaah Al-Quran sama Jibril alaihi salam. Adapun kita siapa? Imam Syafi'i khotam Al-Quran 60 kali dalam 1 Ramadan. Imam Syafi'i punya banyak buku. Nah kita ngarang 1 buku aja enggak. Jagonya bikin story. Itu pun enggak ada manfaatnya. Postingannya makan aja. Apa manfaatnya buat orang? Gak ada. Yang ada malah orang jadi sedih. Kasihan dia hari ini makan cuma pakai tempe mendoan. Ini orang makan di rembulan, mahal, enak. Apa tuh diposting? Waduh, bisa-bisa dosa, bisa-bisa dosa. Iya. Lihat Imam Syafi'i 60 kali kurang lebih. Imam Ahmad nggak ada gelar kajian. Supaya apa? Supaya bisa fokus baca Quran. Supaya fokus baca Quran. Lah ini kita ada kajian pun nggak hadir. Kalaupun ada kajian pun tidur, manggut-manggut doang. Nggak salah sih, tetap dapat rahmat, cuman rugi gitu. Fa'ala kulli hal, bapak-bapak, ibu-ibu, usahakan Ramadan ini khotam Al-Quran. Jangan sampai nggak khotam, ya. Taib. Adapun yang keempat di antara amalan yang harus difokuskan di bulan Ramadan adalah tidak lain, tidak bukan, yaitu bersedekah. Pak, Bu, sedekahlah. Karena seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Kalau kita jarang sedekah, apalagi nggak mau sedekah, rugi dunia akhirat. Ketahuilah siapa yang bersedekah, hartanya tidak akan berkurang, kata Nabi SAW. Mana qasat shadaqatun min mal. Harta seseorang yang disedekahkan itu nggak akan berkurang hartanya. Ya. Adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit, kerugian di atas kerugian. Kalau nggak bisa sedekah pakai harta, pakai kalimat yang baik, seperti zikir. Karena Nabi bilang ucapan tasbih itu senilai dengan sedekah.
tahlil, tahmid, takbir itu sedekah. Kalau nggak bisa juga ada yang lebih ringan lagi, yaitu apa? Senyum. Lu kalau senyum doang aja pelit juga, waduh kebangetan. Kalau senyum aja pelit, nggak mau senyum sama temennya sendiri, wah luar biasa. Ini orang luar biasa bakhil. Ya, hati-hati sengsara di neraka nanti. Ya. Tapi kalau bisa dengan harta, apalagi bisa ngasih berbuka, itu top. Kenapa? Siapa yang memberi bukaan untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa pahala orang yang berpuasa dikurangi. Luar biasa. Antum beli satu aja bukaan buat dikasih ke temen yang dia juga puasa, itu nanti pahala si temen juga dikirim sama Allah ke kita, dan pahala si yang puasa yang kita kasih nggak berkurang. Apalagi kalau kita beli 10 makanan atau 10 es teh, dapat itu insyaallah ta'ala ya. Maka jangan pelit-pelit apalagi di bulan Ramadan. Adapun yang terakhir di antara amalan yang harus kita siapkan dan kita fokuskan agar perjuangan kita tidak berhenti, yaitu usahakan untuk i'tikaf. Usahakan untuk i'tikaf. Pak, Bu, Allah kasih 360-an hari sibuk dengan urusan duniawi. Usahakan ada separoh atau 0, sekiannya disisakan untuk i'tikaf. Apa sih i'tikaf? I'tikaf itu kita betul-betul beribadah kepada Allah di rumahnya Allah atau di masjid, tapi nggak ada gangguan dari gini nih, HP. Apalagi teman-teman yang doyan ngomong mulu, kerjanya nyablak, mulutnya nggak berhenti. Orang ngakunya i'tikaf, tapi sampai di masjid pakai grinder, bawa mesin kopi, dia malah ngopi di masjid. Akhirnya ngomong, selesai ngomong tidur. Al-Quran kagak dibaca, sholat malam kagak ikutan. Ini namanya pindah kasur. Salah yang seperti ini. I'tikaf itu adalah, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, memutuskan hubungan dengan makhluk dalam rangka menyambung hubungan dengan Robnya makhluk. Itu baru hakikat i'tikaf. Tapi kalau i'tikaf kerjanya cuma nongkrong ketemu teman yang sama, ngobrol lagi, ya buat apa? Mending gak usah i'tikaf sekalian. Ya. I'tikaf itu fungsinya buat khatamin Quran, perbanyak sujud, perbanyak doa, perbanyak zikir. Itu tujuan dari i'tikaf. Adapun kalau ngobrol-ngobrol lagi ya sama aja, percuma ya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ya, hendaknya kita tetap semangat karena perjuangan kita belum usai, dan usahakan untuk menjauhi faktor-faktor yang dapat memalingkan kita dari ibadah kepada Allah. Seperti apa? Bermaksiat, kemudian bermajlis dengan teman-teman yang buruk, itu harus dijauhin di bulan Ramadan. Kemudian juga diantaranya adalah terlalu sibuk dengan perkara yang mubah. Maksudnya gimana? Di bulan Ramadan itu harusnya orang gak ada lagi yang main padel. Harusnya. Kenapa? Waktunya seharusnya dipakai untuk baca Quran. Tapi ada orang yang setiap malam Ramadan masih mainan olahraga, badminton sampai tengah malam, main pingpong dan lain seterusnya. Hati-hati nih, ini nggak boleh nih dibiarin. Kalaupun di bulan lain ahlan wasahlan nggak masalah, tapi di bulan Ramadan jangan kurangin tuh yang mubah-mubah. Boleh, tapi jangan kalau bisa, karena waktu kita tuh berharga banget di bulan Ramadan. Ya. Makanya ada perkataan, kalaulah sekiranya orang yang sudah dikubur itu dikasih angan-angan, dikasih permintaan, pasti mereka akan minta 1 hari aja di bulan Ramadan. 1 hari.
Lah kita udah dikasih sama Allah terus kita sia-siain, rugi di atas kerugian ya. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, perjuangan kita belum usai, tetaplah semangat, tetaplah berada di atas relnya Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah perkara-perkara yang dapat memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Jika tidak ada, walhamdulillah rabbil alamin. Nanti Bapak-bapak atau Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada Pak, Bu? Tidak ada? Saya aja yang bertanya ya. Kalau saya yang bertanya ada hadiahnya. Mau nggak? Tapi harus bisa jawab biar dapat hadiah. Siap? Mau? Dapat hadiah mau? Baik. Angkat tangan, berdiri. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja atau 5 pembatal puasa? 5 pembatal puasa, 5 doang. Hadiahnya duit Pak. Lumayan buat buka puasa. Bukan buat mokel, buat buka puasa. Nanti maghrib. 5 pembatal puasa. Makan minum dihitung 1. Jangan makan 1 minum 2, enak banget. Ada? Nggak ada yang bisa jawab. Pembatal puasa. Ibu-ibu, boleh Bu, silakan Bu, berdiri Bu. Berdiri Bu, biar kelihatan Bu. Kalau nggak kelihatan ntar salah ngasih nanti hadiahnya. Nggak ada yang bisa? Terus 1 makan minum, 2, 3, ya, terus 4, berhubungan suami istri siang hari. 4. Satu lagi? Apa? Keluar maninya disengaja atau nggak sengaja? Disengaja atau dengan istilah apa? Masturbasi, betul? Satu lagi ada nggak Bu? Hah? Jadi gila otomatis. Otomatis batal dia. Baik, barakallahu fiik. Ini panitia tolong titipin duitnya. Ya apa rugi banget Pak. Untung nggak mau jawab sih. Yang merah tuh Pak padahal Pak. Ya, baik. Kalau begitu saya cukupkan pertemuan kita. Semoga Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, dan ampuni dosa para pemimpin kita. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, dan dimudahkan juga untuk menjauhi maksiat di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah. Dan semoga Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan dalam kondisi dosanya diampuni. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan jauhkan kita dari api nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih ini yang bisa kami sampaikan. Ada kebenaran itu datang dari Allah, ada kekurangan itu datangnya dari syaitan dan dari kejahilan kami pribadi.
dan kami mohon ampun kepada Allah atas apa yang telah kami ucapkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.